Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Mister semuanya, ya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, ya. Juga para orang tua, baik bunda atau ayahnya yang menemani, mudah-mudahan sama juga dalam kondisi sehat walafiat, ya. Tidak kurang suatu apapun. Baiklah, dalam pembelajaran ini, ya, Mister akan menjelaskan yaitu pada mata pelajaran tematik, ya, pada mapel PPKN. Oke, sebelum pelajaran dimulai, mari sama-sama kita berdoa dulu terlebih dahulu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita senantiasa diberi kemudahan sehingga anak-anak Mister semuanya dapat memahami materi yang insya Allah kita akan membahas pada kesempatan pertemuan ini. Ya, diawali dengan bismillah, dilanjutkan dengan pembacaan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis sholihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis sholihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anak Mister semuanya, ya, siapkan buku paket tematiknya, ya. Mister akan membahas yaitu pada subtema 3, ya, pada mata pelajaran PPKN-nya, ya, ada 4 pembahasan yang akan Mister bahas pada kesempatan pertemuan ini. Maka dari itu, ya, untuk anak-anak Mister semuanya fokus dan perhatikan dengan sungguh-sungguh, ya. Pegang buku tematiknya. Yang pertama yaitu tentang menghargai keberagaman teman, ya, untuk halamannya yaitu halaman 142, ya, disiapkan. Kemudian yang kedua tentang sikap dalam menyampaikan kritik atau saran, ya, yaitu pada halaman 155, ya, disiapkan. Kemudian yang ketiga yaitu sikap menghargai perbedaan, ya, halaman 158, ya, disiapkan. Kemudian yang keempat terakhir yaitu bersatu menjaga lingkungan, yaitu halaman 163, ya, bersatu menjaga lingkungan sekitar. Oke, ya, langsung saja untuk pembahasan pertama, buka halaman 142. Ya, buka halaman 142, kita akan membahas tentang, ya, menghargai keberagaman teman. Oke, ya, sudah siap, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Menghargai keberagaman teman, ya. Di sini, ya, pada tematik sebelumnya telah dibahas tentang permainan, ya, lompat tali atau permainan karet dulu itu, ya. Nah, permainan karet ini atau lompat tali, ya, di situ, ya, perlu ada yang namanya kerjasama satu dengan yang lainnya. Kemudian biasanya terdiri dari 3 orang, yang satu sebelah kanan memegang tali sebelah kanan, kemudian yang satu lagi sebelah kiri. Nah, baru dari yang satu bermain, ya, dengan dengan permainan tersebut, ya. Biasanya itu permainannya itu dimulai dari paling bawah, kemudian naik ke atas dan seterusnya. Nah, itu butuh kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Nah, kerjasama itu adalah, ya, usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk tujuan bersama, itu yang namanya kerjasama. Nah, kerjasama ini, ya, sangat diperlukan dalam suatu hal yang baik. Akan tetapi, ya, kerjasama itu dilarang ketika kita ingin melakukan sesuatu yang dilarang, ya. Nah, kembali ke masalah keberagaman teman, ya, di antara permainan itu sendiri pastinya, ya, antara satu pemain dengan yang lainnya memiliki, ya, kelebihan yang berbeda. Nah, disinilah pentingnya kita saling menghargai dalam berteman, ya. Jadi ketika misalkan satu orang lagi bagus dalam lompatnya, ya, yang satu lagi kurang bagus, ya, maka harus saling menghargai, saling menghormati, ya. Jangan saling mencela, jangan saling mengejek dan lain sebagainya. Oke, ya, kemudian yang terakhir langsung di bawahnya sikap dan perilaku sesuai sila kedua Pancasila. Setiap manusia sama derajat hak dan kewajiban asasinya tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial dan warna kulit. Ya, di sini merupakan pengamalan daripada Pancasila sila yang kedua. Oke, halaman 143. Perhatikan, buka bukunya. Berikut ini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Di situ ada 4 poin, ya, perilaku yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama adalah manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ya, kemudian yang kedua, karena manusia itu sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya. Manusia tidak dibeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial serta warna kulit. Ya, jadi kemanusiaan yang adil dan
beradab. Itu masuk ke dalam sila yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia dan sikap tenggang rasa. Ya, jadi kemanusiaan itu bisa ditenggang rasa. Apa tenggang rasa? Seolah-olah merasakan perasaan orang lain, itu tenggang rasa. Ya, seperti itu. Nah, yang keempat, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ya, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Ya, suatu contoh ya, ketika ada teman kita kesusahan maka kita bantu. Ya, itu adalah salah satu pengamalan daripada Pancasila sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ketika ada teman yang kesusahan, ya tugas kita apa? Membantunya. Jangan kita membiarkannya. Ya, apalagi membebani atau menambah beban yang dideritanya ya, seperti itu. Oke ya, jadi itu adalah sekilas daripada penjelasan Mister terkait pembelajaran kita yang pertama tentang menghargai keberagaman teman. Oke ya, selanjutnya ya, buka halaman 155 ya, yaitu kita akan membahas tentang sikap dalam menyampaikan kritik ya atau saran ya. Di dalam kita bermusyawarah ya, biasanya kita dipersilakan atau diberi waktu untuk memberikan saran atau masukan. Akan tetapi ya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menyampaikan saran atau kritikan ya. Dan kritikan itu harus sifatnya membangun, jangan menjatuhkan. Ya, itu seperti itu. Oke, di sini ada beberapa sikap ya dalam menyampaikan kritik dan saran yang benar. Ya, oke, yang pertama lihat ya, sampaikan kritik atau saran dengan kalimat yang baik, itu yang pertama. Jadi ketika kita ingin menyampaikan suatu kritikan atau masukan, sampaikan dengan kata-kata yang baik, ya, dengan sopan, dengan akhlak yang baik, ya, seperti itu. Walaupun kritikan itu ya atau saran kita itu ya benar, tetap harus menggunakan tata cara yang baik. Salah satunya tadi dengan kalimat yang baik. Jangan mentang-mentang ya kita merasa benar, ya bahkan mungkin kita benar, tapi dengan perasaan kita merasa benar, ya semena-mena kita menyampaikan bahkan dengan kata-kata yang kurang baik, ya itu adalah salah satu penyampaian kritik yang tidak baik, ya seperti itu. Jadi penyampaian kritik yang benar, yang pertama adalah gunakan yang bahasa atau kalimat yang baik ya dalam menyampaikan kritik atau saran. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lihat halaman 155-nya, dibuka bukunya ya. Yang kedua, mengkritik tidak boleh di depan orang banyak. Ya. Jadi ketika kita ingin memberikan suatu masukan atau kritikan atau saran, ya, maka sampaikanlah ya jangan di depan orang banyak. Ya, jadi ketika ada yang salah nih, maka kita menegurnya ya empat mata dengan bahasa yang baik yang pertama. Yang kedua, tidak boleh di tempat yang umum. Baik di tempat umum ketika banyak orang atau di media sosial pun sama. Media sosial termasuk adalah tempat umum sekarang ini. Ya karena di situ seperti Facebook umpamanya komen ya. Di situ kan bisa dilihat oleh orang banyak. Nah, ketika kita memang ingin mengkritik suatu seseorang ya, maka ya langkah yang baik, yang benar adalah tidak boleh di depan publik atau orang lain atau orang banyak. Ya, kalau bahasa sekarang dijapri dah. Japri orangnya menggunakan bahasa yang baik ketika kita ingin memberikan saran. Jangan di media umum, media sosial atau di tempat orang banyak. Ya, itu adalah salah satu tata cara memberi kritikan yang kurang bagus. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, perhatikan. Mengkritik tidak boleh dengan kata-kata kasar. Kembali yang pertama, menggunakan bahasa yang baik. Ya, jangan mentang-mentang kita merasa benar, kita lebih bagus daripada orang yang kita berikan kritikan, ya, maka kita menggunakan bahasa yang semau kita salah. Maka di situ bisa dilihat sebenarnya orang yang mengkritik itu tujuannya bukan semata-mata untuk membangun, tapi akan tetapi untuk menjatuhkan, dan itu yang dilarang. Ya, jadi ketika kita memberikan suatu kritikan, ya harus kata-kata yang baik, ya, jangan menggunakan kata-kata yang kasar. Ya, sekalipun kita benar, ya, sekalipun kita benar, kalau menyampaikannya dengan kata-kata kasar, maka itu salah. Salahnya di mana? Salahnya penyampaiannya tidak tepat. Oke ya. Kemudian yang keempat, mengkritik tindakannya, bukan orangnya.
Nah, disinilah yang saya katakan, yang bisa katakan, kita mengkritik tindakannya, ya perbuatannya, ya kegiatannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kedepannya menjadi lebih baik, bukan semata-mata mengkritik orangnya. Jadi jangan berdasarkan kita nggak suka nih sama orangnya, hingga akhirnya kita mengkritik ya semuanya, ya hingga akhirnya tidak terarah, bahkan ya lebih menjatuhkan. Intinya bukan memberikan suatu masukan yang positif, akan tetapi sifatnya yang menjatuhkan. Itu yang tidak boleh ya. Kemudian yang kelima, lakukan dengan tersenyum tadi. Ya, kalau kita benar-benar ingin memberikan suatu masukan yang sifatnya baik, ya pastinya tata caranya pun pasti baik. Mister yakin baik. Ya, dan ini yang dibenarkan. Ya, jadi ketika anak-anak Mister ingin mengkritik dengan senyum, kata-kata yang baik, tidak di depan orang, ya itu adalah salah satu contoh penyampaian kritik yang dibenarkan. Dan terakhir yaitu akhiri dengan kesimpulan. Kesimpulan di sini lihat, sebuah kritik yang baik adalah kritik yang memberikan kesimpulan di akhir untuk menekankan dan menjelaskan poin utama dari kritik sekaligus mengajarkan bagaimana cara untuk mencapainya. Artinya, ketika kita ingin mengkritik seseorang, ya perbuatan yang salah, maka kita harus mempersiapkan dulu, ya jawabannya atau kesimpulan dari apa yang kita kritik. Contoh, ya seseorang melakukan suatu kesalahan, ya maka kita harus tahu bagaimana solusinya. Ya, kita beritahu kesalahannya, oh ini kesalahannya, oh kamu ini salahnya, yang bagusnya seperti ini, begini dan seterusnya. Itulah yang bagus dan itu yang dibenarkan. Jadi jangan hanya menyalahkan, itu salah, itu kurang bagus. Akan tetapi dia sendiri ya tidak bisa memberikan solusi. Nah itu yang kurang bagus. Apalagi hanya menyalahkan, dia tidak bisa memberikan solusi, kemudian dengan menggunakan kata-kata yang kurang bagus di depan umum juga. Nah itu adalah salah satu usaha yang sangat kurang bagus. Ya, jadi anak-anak Mister semuanya di sini adalah sikap-sikap yang harus diperhatikan ya ketika kita ingin menyampaikan saran atau kritik. Mister ulang, yang pertama sampaikan kritik atau saran dengan kalimat yang baik. Yang kedua, mengkritik tidak boleh di depan orang banyak. Yang ketiga, mengkritik tidak boleh dengan kata-kata kasar. Yang keempat, mengkritik tindakannya bukan orangnya. Yang kelima, lakukan dengan tersenyum. Dan yang terakhir adalah akhiri dengan kesimpulan. Ya itulah ya tata cara atau sikap dalam menyampaikan kritik atau saran yang benar. Ya, jadi ketika nanti anak-anak bisa memberikan saran, ya ketika misalkan dalam suatu rapat atau memberikan masukan kepada teman dan lain sebagainya, itulah cara-cara yang harus diperhatikan dalam memberikan kritik. Oke ya, selanjutnya buka halaman 158 tentang sikap menghargai perbedaan. 158. Oke ya, silakan buka. Oke, di sini Mister akan menjelaskan ya tentang sikap menghargai perbedaan. Ya, kita itu disebut sebagai manusia sosial, zon politikon. Ya, artinya apa manusia sosial itu, Mister? Manusia sosial itu manusia yang tidak bisa hidup sendiri, butuh bantuan orang lain. Ya, nah kemudian kaitannya dengan orang lain, yang namanya orang lain dengan kita tentunya kan banyak pemikiran. Ya, ada peribahasa mengatakan lain orang lain kepala. Ya, seperti itu. Kemudian artinya apa? Ya pastinya antara satu dengan yang lainnya memiliki pola pikir yang berbeda. Kemudian memiliki perbedaan yang lainnya seperti fisik, keberanian dan lain sebagainya. Nah di sini lagi kembali ke tema kita, sikap menghargai perbedaan. Di sini pentingnya kita saling menghargai. Ya suatu contoh, mungkin teman kita ada yang berani ya dengan misalkan kecoa, ya yang satu takut. Nah ini dua-duanya harus saling menghargai. Yang berani menghargai yang tidak berani, yang tidak berani pun harus menghargai yang berani. Jangan saling mengejek atau saling menjatuhkan atau saling menghina, itu tidak boleh. Ya di sini anak-anak bisa perhatikan halaman 158 ada gambar seorang laki-laki yang memberikan kodok kepada seorang perempuan. Artinya apa? Di sini kurang bagus. Artinya menakut-nakuti, itu nggak boleh. Ya, artinya apa? Ya pastinya, ya apalagi seorang perempuan pastinya lebih takut lah ketimbang kita sebagai laki-laki. Di situ kalian saling menghargai. Jangan malah kita menakut-nakuti. Ya itu ada salah satu sikap ya dalam menghargai perbedaan yang
negara kita. Oke ya. Kemudian ya buka lagi yang terakhir. Yang terakhir halaman 163. 163 buka bukunya untuk anak-anak mister. Oke ya. Perhatikan, bersatu menjaga lingkungan sekitar. Oke, di lingkungan yang bagaimanakah kalian suka tinggal? Ya, anak mister tinggal di mana? Di lingkungan yang kumuh, yang bersih, atau yang kotor? Ya, pastinya kita pengennya yang bersih. Ya, kemudian ya lingkungan yang bersih dan sehat merupakan idealisme seorang tuh. Pasti semuanya pengen yang bersih. Ya, adapun cara menjaga kebersihan lingkungan adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa cara untuk membersihkan lingkungan. Perhatikan, yang pertama memelihara kebersihan lingkungan rumah. Pertama membersihkan ya atau memelihara kebersihan lingkungan rumah. Apa saja yang harus kita kerjakan? Lihat. Yang pertama mengadakan kerja bakti membersihkan rumah secara rutin. Ya di keluarga ada yang kerja bakti ya membersihkan lemari, buku. Biasanya kalau kita bersihkan banyak debunya. Kemudian membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Ya biasakan di rumah yang belum ada tempat sampah di rumah sediakan. Untuk apa? Untuk sampah ketika ada di rumah kita maka kita buang pada tempatnya. Kemudian ketiga adalah menjaga kebersihan rumah secara teratur, misalnya menyapu, ngepel lantai secara rutin. Ya jadi bersih setiap hari. Ya pagi, sore ya disapu, dipel biar selalu bersih. Ya. Kemudian yang kedua lihat menjaga kebersihan lingkungan permukiman. Nah permukiman lebih luas jangkauannya. Tadi rumah permukiman. Kalau permukiman antar rumah. Kalau rumah hanya satu rumah kita. Kalau permukiman berarti banyak rumah. Bagaimana cara menjaganya, Mister? Yang pertama, A. Mengadakan kegiatan kerja bakti secara rutin yang melibatkan seluruh warga. Jadi kita harus kerja bakti secara luas, tadi secara umum, ya. Ajak warga semuanya membersihkan selokan, membersihkan halaman di jalan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh menjaga kebersihan lingkungan permukiman, ya. Yang kedua adalah atau B. Membiasakan perilaku hidup sehat. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang material rumah sembarangan, tidak membakar sampah sembarangan. Ya jadi sama ya baik di rumah ataupun di pemukiman kita sama. Jangan pernah membuang sampah sembarangan. Ya banyak akibat sampah yang dibuang secara sembarangan ya banjir dan lain sebagainya itu adalah perilaku yang harus dihindari. Ya jadi jangan atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga yang terakhir ya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bagaimana caranya, Mister? Ya, yang pertama membersihkan ruang kelas sesuai dengan jadwal Rebu Piket. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar wabah penyakit ini segera berakhir. Ya, sehingga kita bisa bertemu lagi di sekolah. Ya, Mister juga ya kangen juga sama anak-anak Mister semuanya. Belum sama sekali pertemuan ya. Ya mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu bertatap muka di kelas kita ini. Oke, jadi itu. Yang pertama membersihkan sekolah adalah menjalankan tugas piket yang dilaksanakan di setiap kelas. Ya, yang kedua membersihkan laci meja dan sampah di sekitar tempat duduk. Ya, laci atau meja kita yang ada lacinya maka kita bersihkan, buang sampahnya pada tempatnya. Kemudian terakhir tidak mengotori kelas dengan membuang sampah atau bungkus jajanan. Lagi-lagi buang sampah pada tempatnya, jangan buang sampah sembarangan. Adalah suatu perilaku yang sangat baik ya dan harus dibiasakan dimanapun kita berada. Oke ya, jadi mungkin itu saja anak-anak Mister. Oh masih ada ya, masih ada lagi ya. Selanjutnya membersihkan papan tulis setiap selesai pelajaran. Jadi ketika papan tulis selesai belajar kita hapus. Ya ini apa supaya terlihat bersih. Kemudian menyiram tanaman di kelas atau sekolah, ada tanaman kita siram ya. Kemudian meletakkan sampah di tempat sampah. Nah, lagi-lagi buang sampah pada tempatnya. Dan terakhir melakukan kerja bakti kebersihan kelas secara berkala. Jadi dijadwalkanlah di kelas kapan kita kerja bakti kelas, apa sebulan sekali atau 2 minggu atau bahkan seminggu ya untuk membersihkan kelas kita. Oke. Kemudian yang keempat menjaga kebersihan di tempat umum. Ini lebih umum lagi. Tadi sekolah, rumah, pemukiman ini lebih umum secaranya. Ya. Caranya apa? Yang pertama tidak membuang sampah sembarangan. Lagi-lagi jangan membuang sampah sembarangan. Ketika kita misalkan pergi berkreasi kebun binatang, ya, habis makan es krim, jangan sembarangan cari tempat sampah. Itu adalah suatu perbuatan yang baik. Kemudian yang kedua, tidak meludah atau membuang ingus sembarangan. Nih, ketika meludah, ya jangan sembarangan. Ya cari tempat yang sekiranya memang pantas untuk membuang ludah, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, membersihkan dengan tuntas tabung besar di kamar mandi. Nah, biasanya di
kamar mandi umum nih, ya siram yang bersih, siram yang banyak supaya tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian jika bersih hidung, mulut ditutup dengan sapu tangan atau tisu. Jika tidak bersih kita tutup pakai tisu atau pakai ini, jangan ya kita biarkan hingga kemana-mana, ya itu menjaga daripada kesehatan kita juga dan teman kita. Dan terakhir, tidak melakukan aksi coret-coret di tempat umum, ya jangan atau hindari mencoret-coret di tempat umum, ya baik menggunakan pensil dan sebagainya, pilok ya itu boleh, yaitu salah satu merusak daripada lingkungan atau tempat sarana umum. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa sampaikan ya untuk pembahasan kita ini. Ya, sekali lagi ketika ada pertanyaan kait dengan materi kita, ya silakan tanyakan saja via WhatsApp ya ke Mister ya. Mohon maaf atas penjelasan Mister ya sesingkat mungkin. Karena apa? Karena Mister melihat daripada kondisi kita ya. Kalau terlalu banyak videonya, maka ya durasinya akan semakin lama. Seperti itu. Maka dari itu pelajari lagi di rumah materinya. Ketika memang ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya Mister ya. Mister cukupkan. Sekali lagi tetap semangat ya. Jaga kesehatan ya, selalu optimis. Mudah-mudahan ya semuanya kembali kepada suasana yang sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.